Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang studi perencanaan distribusi air bersih di Desa Pelalangan menggunakan program EPANET. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang program EPANET, di mana program EPANET ini membantu untuk mengevaluasi jaringan ataupun merencanakan suatu jaringan. Di sini saya mau mempraktekkan tentang merencanakan sebuah pipa distribusi air bersih yang ada di Desa Pelalangan menggunakan program EPANET dalam evaluasinya. Pertama, kita membuka Google Earth untuk menandai sebuah lokasi. Di sini ditambahkan folder berupa reservoir, klik OK, kemudian tambahkan lagi folder diameter pipa, klik OK. Kemudian kita tambahkan ini add place mark di kiri atas untuk menandai reservoir atau sumbernya. Kebetulan sumber saya berada di sini. Kemudian kita ubah namanya menjadi reservoir Pelalangan. Kemudian ukurannya saya perbesar untuk mempermudahkan nantinya. Kemudian saya pilih icon. Ini bebas sih, untuk iconnya bisa menggunakan icon terserah. Kemudian kita tambahkan kok hilang. Sumber Pelalangan atau reservoir.
kemudian kita tambahkan pad. Pad ini untuk warna pipa ya. Kemudian kita langsung gambar saja untuk pipanya. Biasanya pipanya itu berada di samping kiri atau samping kanannya jalan. Jadi kita langsung ikuti jalan saja. Untuk mengedit lagi itu klik properties ini ya. Ini kita ubah namanya menjadi diameter 6 inci. Terus kita tambahkan lagi untuk diameter 5 inci menggunakan warna biru. Kita sambungkan dari pipa ini ke sini untuk mengaliri daerah ini, kemudian ke sini. Klik OK dulu. Kemudian kita tambahkan lagi pipa diameter 2,5 menggunakan warna kuning. Klik OK untuk kiranya kalau sudah. Tidak.
Kira-kira untuk jaringannya itu seharusnya menyambung. Kemudian ini dikarenakan saya mengefisiensi waktu, langsung saja saya ubah formatnya itu ke my place. Langsung saja saya save image-nya. Ya, kita langsung save saja. Menjadi JPG. Kemudian kita buka Paint. Kemudian open gambar yang tadi kita simpan. Kemudian kita langsung ke save saja. Save as BMP picture, atau kita order format dulu lah. Nah, ini kita simpan menjadi 24 bitmap. Kita save di dokumen kemudian kita buka EPANET-nya. Kemudian kita masukkan backdrop untuk sebagai layer untuk membuat jaringan kita. Jadi di view backdrop load, kemudian dokumen, kemudian open file yang sudah di save dari program Paint tadi. Kemudian ini kan sudah menjadi backdrop ya untuk itu. Kemudian langsung saja kita gambar menggunakan EPANET-nya. Langkah pertama adalah memasukkan reservoir. Reservoirnya kita tandain di sini, di reservoirnya, di titik reservoirnya. Kemudian kita klik. Untuk jaringan pipa biasanya itu menggunakan pompa, dimana kalau untuk menambahkan pompa itu harus menambahkan junction terlebih dahulu untuk menyambungkannya. Junction ini ya kita tambahkan di sini. Kemudian kita pilih add pump ini di atas, sambungkannya jangan sampai terbalik dari reservoir ke junction tersebut. Kemudian
kita tambahkan junction, dimana junction tersebut kita tambahkan di setiap persimpangan pipa. Ini sama di persimpangan, kemudian sama di akhir pipa, dimana di akhir pipa harus menambahkan junction terlebih dahulu untuk menggambar pipanya ya. Kemudian kita lambahkan pipa. Di tabel di atas itu ada add pipe, kemudian kita sambungkan dari junction 1 ke junction 2. Junction untuk menggambar pipa tersebut bisa dipaskan menurut jalannya ya. Jadi nggak harus lurus gitu. Oh ya, saya lupa. Saya ulang lagi ya. Saya lupa ini saya hapus dulu sebentar. Ya, untuk menggambar pipa itu menggunakan fitur auto length, dimana di pojok kiri ini belum saya aktifkan tadi. Kemudian saya aktifkan dulu, klik kanan auto length on. Kemudian kita lanjut menggambarkan jaringan pipanya. Ya, saya contohkan sampai sini aja ya. Sini nggak usah. Langsung saja kita input datanya, yaitu reservoir. Itu klik 2 kali. Ini reservoir total headnya itu dimasukkan elevasi, dimana kebetulan elevasi ini kita cek di Google Earth. Ini 4814 ft. Dimasukkannya ini dalam satuan meter ya. Kita lihat dulu option. Ya, kita belum mengubah tadi ya, untuk satuannya menjadi liter per second LPS ya. Kemudian kekasaran pipanya Hazen William. Kemudian kasaran pipa, kebetulan saya ini menggunakan pipa PVC, kemudian kekasaran pipanya adalah 140. Untuk panjangnya nanti kita edit di sini ya. 2 kali
Seingat saya ini berada di ketinggian 217 meter. Terus close. Terus pompanya ini untuk memasukkan data pompa harus menggunakan yang namanya curves ini ya, di pojok kanan itu. Kita tambahkan kurvanya, add ini ya, dimana biasanya saya menggunakan pompanya flow 40, headnya 60. Oke. Kemudian kita klik pompanya, klik kiri 2 kali, terus kemudian masukkan nomor yang ada di kurva tadi, yaitu tadi saya memasukkan kurva 1, klik 1 terus ke close. Kemudian junctionnya ini ditambahkan elevasinya sekitar 210. Kemudian base demand yang ada di sini itu harus menggunakan kenapa saya memasukkan base demand di sini kosong, dikarenakan di area sekitar junction ini adalah pipa distribusi, tidak membagikan kepada pelanggan. Maka saya input data 0 di sini ya. Terus kita close saja. Kemudian data pipanya yang sini kita langsung klik 2 kali saja. Data pipanya ini menggunakan milimeter ya. Kita konversikan dulu 5 inci ke milimeter, 6 inci 152,4, dimana titiknya dimana komanya di sini menggunakan titik ya. Kemudian untuk save nya langsung close saja. Kemudian di junction 3 kita klik 2 kali. Klik 2 kali junction 3-nya. Di sini di elevasinya kita lihat di Google Earth-nya 181. Kemudian base demand-nya ini diisi dari sekitar sini, dimana debit di sekitar sini melayani beberapa pelanggan, dimana pelanggannya yaitu kemungkinan sekitar memerlukan 1,4 liter per detik. Jadi dari mana asalnya 1,4 ini? Jadi kita menghitung dulu kan itu kebutuhan air rata-rata. Kebutuhan air rata-ratanya itu di total semua. Jadi kita bagi di setiap junction. Jadi ini kan kenapa ini junction 2-nya saya kasih nilai 0, karena ini tidak membagikan ke pelanggan, melainkan dia hanya mendistribusikannya. Kemudian di pipa 6-nya kita edit juga 152,4 titik ya. Rockness-nya belum kita ubah 140 ya. Kemudian pipa yang biru ini yaitu 5 inci ya, 127. Kekasarannya 140 tetap ya. Pipa PVC itu 140 kekasarannya. Kemudian kita tambahkan lagi elevasinya di sini 176.
Kemudian base demandnya di sekitar sini menyalurkan sebesar debit 1,7. Kemudian di close, kita masukkan diameter pipanya di sini 2,5 ini ya, 63,5. Kasarannya tetap 140. Close. Kemudian kita klik 2 kali. Udah. Kemudian ini junction 5 nya kita ubah lagi, masukkan elevasinya 70. Kemudian kebutuhan debit di sekitar sini yaitu 2,1. kita close. Kemudian kita input lagi, kita masukkan lagi diameter pipanya, masukkan 63,5. kasarannya 140. kita close saja, langsung ke junction. Karena kan junction ini di sini, ini mendistribusikan daerah sini ya sampai ke rumah sini. Ini sekitar debitnya 1,4 mungkin ya. Kemudian kita masukkan lagi elevasinya. Jadi total dari base demand ini adalah dari total semua, dari junction 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 nih ya, itu di total, dimana tahun proyeksinya itu adalah diketahui kan, kita dihitung dulu itu perencanaannya kan, kita dihitung dulu kebutuhan air rata-rata di desa Palangan ini, dimana ditemukan debit air rata-ratanya adalah 4,8. kemudian kita bagi di step junctionnya, junction 3, junction 4, junction 5, junction 6, kita bagi di step ini. Kita arah-arah aja, kita kasih berapa gitu di step junction itu. Kemudian langsung saja kita runningnya gambar petir ini ya. Running was successful. Oke, kemudian kita klik OK. Untuk melihat data dari tabel atau data dari langsung pipanya ini, kita ke view, option, kemudian notasi. Notasinya saya centang semua. Kemudian font size-nya kita besarkan. Kemudian di pojok kanan atas itu kita bisa lihat, kita pencet map. Kemudian nodesnya kita cek elevasi atau base demand. Kemudian link ini pipa ya, pipanya kita lihat kecepatannya, velocity itu kecepatan. Ya, untuk mendapati hasil dari Epanet ini, kita klik tabel yang ada di toolbox atas ini. Kemudian kita pilih salah satu, junction atau pipa. Kita centang yang kita butuhkan, yaitu berupa elevasi, base demand, pressure. Sudah. Kemudian ini yang didapatkan. Untuk kopinya yaitu ini diblok dulu, kemudian di copy ini ya, di atas ini ya, alat atas ini copy ya. Kemudian kita lihat dari kecepatan pipanya, kemudian network link kolom. Biasanya itu yang ditampilkan yaitu panjang, diameter, kecepatan, unit head loss,
sama status. Kita klik OK, dan ini hasilnya. Kemudian kita copy kalau untuk masukkan di Excel. Ya, dari sini kita melihat ya, kecepatannya itu memenuhi standar dari prinsip kontinuitasnya, yang dimana minimalnya adalah 0,28 ya. Kemudian kita lihat ini unit head loss-nya. Sama tekanan terhadap pipa. Ya, sekian dari saya. Mungkin ini adalah vlog atau video yang saya bagikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, untuk aktifkan lonceng, untuk aktifkan notifikasi, tekan panah lonceng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya.